kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditekan, diancam, dan dikendalikan oleh ISIS. Ya, pemirsa, pusat perbelanjaan Season City di Tambora, Jakarta Barat, Minggu sore mendapat ancaman bom melalui telepon. Ancaman bom itu sempat membuat pengunjung panik dan berlarian keluar gedung. Anjing pelacak diterjunkan menyisir setiap sudut pusat perbelanjaan Season City di Tambora, Jakarta Barat, menyusul adanya ancaman bom yang diterima melalui telepon yang diterima pengelola pusat perbelanjaan. Tidak hanya anjing pelacak, peralatan deteksi bom juga dikerahkan. Penyisiran hingga malam hari tidak menemukan benda-benda mencurigakan. Ancaman bom sempat membuat panik pengunjung dan langsung keluar meninggalkan pusat perbelanjaan. Tadi memang ada isu tentang Saya nggak mau dipotong, Pak. ledakan, tapi setelah kita usir, ternyata tidak benar. Ancaman itu disampaikan ke pengelola atau Lewat ya? pengelola melalui telepon kantor. Jadi kita untuk antisipasi, kemudian kita lakukan penyisiran dan dinyatakan clear. Dan pemirsa, di studio kami telah bergabung Kabiro Penmas Polri, Brigjen Polisi Agus Trianto. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, update terakhir, apakah masih 12 orang terduga yang terkait dengan bom di Tamrin, ataukah ada perkembangan terbaru dari polisi? Ya, memang untuk beberapa hari terakhir ini, teman-teman dari Densus 88 melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang diduga terkait dengan jaringan teroris ini dari pihak manapun. Sekarang kita sedang melakukan pendalaman keterkaitannya dengan peristiwa yang terjadi di Tamrin. Dan masih 12 orang, Pak, yang ditahan, Pak, ya? 12, ya. Dilakukan pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan. Karena sesuai dengan undang-undang teroris, bahwa Undang-Undang Pencegahan Teroris, maksud saya, bahwa kita punya waktu 7 kali 24 jam untuk melakukan pendalaman terhadap seseorang yang diduga terkait dengan jaringan teroris. Dan sejauh ini apakah sudah ada indikasi mereka memang terlibat ataukah masih dalam pendalaman, Pak Agus? Ya, nanti saya sampaikan ya, Mas. Ya. Biarkan teman-teman saya bekerja dulu, saya tidak mau mendahului. Ya, karena memang itulah yang juga perlu kami perhatikan. Ya, kebetulan juga undang-undang mengizinkan untuk itu, memperbolehkan untuk itu. Kita punya hal-hal yang kapan kita harus sampaikan, kapan untuk kita bisa tunda penyampaiannya. Tapi pada saatnya pasti akan kita sampaikan kepada publik secara lengkap. Dan dari 12 orang terduga tersebut, kami menerima info ada 1 orang yang menerima transfer dana dari luar negeri. Benar seperti itu, Pak? Iya, ya, memang Mas Arya. Jadi mohon maaf sekali lagi, terkait dengan yang 12 ini, sampai dengan saat ini masih kita dalami. Ya, barang bukti yang kita temukan di beberapa lokasi juga kita terus lakukan pendalaman dan analisa. Keterkaitan mereka juga kita terus dalami, intensifkan pemeriksaan kita, sehingga pada masanya akan disampaikan pada pasti publik. kita sampaikan. Sebentar, 7 kali 24 jam paling lambat kita akan menyampaikan secara utuh. Baik, artinya akhir termasuk pekan juga ini, Pak Pak, Mustafa, mohon sabar. Pak Agus, ada yang mengatakan bahwasanya senjata api yang digunakan pelaku di TKP pada Kamis pekan lalu berasal atau merupakan barang selundupan dari Filipina. Kemungkinan itu selalu ada, tapi kan kita harus dalami, Mas. Karena kan sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu kita berhasil ungkap beberapa kasus-kasus penyelundupan, termasuk di dalamnya kita temukan beberapa senjata api berdasarkan informasi berasal dari Filipina Selatan tentunya. Nah, ini kita perlu juga pahami bahwa batas wilayah kita kan tidak sangat semuanya luas, gampang untuk dijangkau oleh petugas kita, termasuk juga kami dari kepolisian. Apalagi batas pantai, pantai yang begitu luas, banyak istilahnya mungkin jalan-jalan tikus, yang daerah-daerah kecil yang sulit kita jangkau. Tapi bagaimanapun, ya kita berterima kasih, sekali lagi terima kasih, karena memang langkah-langkah Polri selama ini banyak dibantu atas peran serta masyarakat. Jadi sehingga kita tidak terlalu forsir lah, dalam artian pelibatan masyarakat sangat perlu. Baik. Dan ini akan selalu kami lakukan. Sehingga ke depan tugas kami ya paling tidak bisa
pindah ataupun dialihkan ke tugas lain. Baik, Pak Mustafa, kalau memang ternyata benar ada senjata api rakitan dari Filipina Selatan, dari Mindanao, ini kan sebuah jalur tradisional. Dari Mindanao turun ke selatan, ke Sangihe, terus ke Manado, dan sampai ke Jakarta. Ini merupakan jalur yang selama ini dipakai oleh orang-orang yang menyelundupkan senjata api ilegal. Komentar Anda seperti apa, Pak Mustafa? Ya kalau isu ataupun berita yang kita dapatkan sudah lama ya soal penyelundupan senjata ini. Ya. Sebenarnya sumbernya tidak hanya dari Filipina saja. Dari Thailand Selatan pun juga ya? Ya ini kan banyak tempat konflik kan. Bekas Timur Tengah juga banyak, cuma sudah di Gerindra. Jadi sudah Gerindra, jadi sudah nggak ada, registernya sudah nggak ada. Tapi ada sumber lain yang kadang kita terabaikan. Yang penjahat-penjahat biasa yang tidak terkait dengan extraordinary crime itu, yang perampok-perampok biasa itu, ngambil dari Cipacing misalnya. Itu malah bagus senjatanya, kualitasnya bagus banget. Ada yang waktu itu oknum pindad menjual ke penjahat juga ada diperjualbelikan, harganya murah sekali. Sumber-sumbernya ini kalau dari dalam negeri ini malah bagus-bagus kualitasnya. Yang kemarin itu rakitan kalau dari Filipina, tentu bagaimana dia mendapatkan sejelek itu senjata, tapi memang dari jauh sekali. Artinya sebenarnya Pak Mustafa ingin mengatakan senjata api itu kecil kemungkinan dari Filipina, seperti Tampaknya seperti itu kalau yang kemarin yang kita lihat di kamera ya. Karena kalau dari Filipina Selatan cuma rakitan dan itu tampaknya tidak akurat banget ya. Itu moncong-moncongnya itu tidak sehebat yang kita bayangkan, tampaknya bukan dari sana kalau yang ada yang saya lihat di kamera ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain misalnya ada senjata lain yang ditemukan, saya nggak tahu, mungkin saja. Biasanya kalau dari Filipina, dari Timur Tengah itu bagus-bagus juga. Pabrikan, cuman gerakannya sudah di Gerindra ini ya Pak. registrasinya sudah nggak ada, sehingga dari mana nggak bisa dilacak itu. Tetapi kalau kualitasnya bagus biasanya, tidak seperti yang kemarin itu. Kemarin itu jelek sekali itu, bentuknya udah kayak mainan. Artinya ada kemungkinan juga mereka mendapatkannya justru dari industri dalam negeri seperti itu. Kenapa? Mereka mendapatkannya dari dalam negeri seperti itu. Tampaknya kalau rakitan kan mereka bisa bikin sendiri di Cipacing itu ada oknum-oknum bisa membantu itu. Karena senjata angin itu bisa dimodifikasi menjadi seperti itu, Senjata laras api. panjang, laras pendek, kemudian dimodifikasi peluru dari angin menjadi peluru tajam bisa mereka. Yang kemarin sudah ditangkap sebelumnya itu dari Cipacing bisa. Cuma sekarang udah berkurang, dalam setahun ini sudah berkurang karena polisi sangat ketat sekali di sana. Dan polisi pasca keledakan kemarin di Tamrin sudah melakukan penyisiran di Cipacing, Pak Agus. Ya, mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa. Ya. Karena tadi pertanyaannya saya diarahkan dari luar negeri, saya jawabnya ke situ, Mas. Sebetulnya memang ada beberapa waktu yang lalu, khususnya tahun lalu ya, pada saat itu kami mengungkap yang di wilayah Jawa Barat itu, pengungkapan senjata memang itu bagus. Dan pelurunya memang dirancang peluru yang sudah ada. Itu sudah ada sehingga pas, dan betul apa yang beliau sampaikan tadi, memang bagus gitu. Seolah-olah pabrikan, padahal itu rakitan yang ada di wilayah tersebut. Kita kan mengenalnya rakitan dan pabrikan. Tapi kalau yang di daerah tersebut rakitan tapi memang bagus. Bentuknya, kualitasnya bagus. Hanya tinggal kalau kita yang pabrikan yang betul-betul untuk standar dari TNI maupun Polri kan itu sudah teruji berapa ketahanan untuk penggunaan amunisinya kan berapa itu. Jadi kalau misalnya dari situ kan tidak diuji, begitu jadi langsung dijual. Nah, memang langkah-langkah seperti ini kita terus lakukan. Ya tentunya teman-teman saya di lapangan sudah sudah secara simultan ya. Apabila ada terjadi begini, langkah-langkah yang dilakukan Polres, Polda, Mabes Polri, khususnya teman-teman kami dari Densus dan juga dari teman-teman Brimob, Reserse itu sudah memahami SOP tadi apa yang harus saya lakukan. Makanya begitu terjadi tanggal 14 di Tamrin, ya di daerah lain, di daerah lain ya memang mereka sudah tinggal mematangkan apa yang sudah dimiliki berdasarkan analisa dan informasi yang dimiliki selama ini. Baik Pak Agus dan Pak Mustafa, kita akan kembali lagi usai pariwara, dan pemirsa tetaplah bersama kami di special event Jakarta Move On.